Saya hormati, mari kita mulai pertemuan kajian rebuan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Ah, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat kesempatan sehingga kita semua diperkenankan untuk kembali berkumpul di kajian rebuan kita. Salawat dan salam tak lupa pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Allahumma keluarganya dan shalli para sallam. sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang selalu merindukan beliau. Baik, pada malam hari ini kajian rebuan kita mengangkat tema amalan bulan Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh Ustadz Haji Itang Rusmana LCMH. Sebelum kita memulai kajian kita, marilah bersama-sama kita buka eh, majelis malam hari ini dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد إياك نعبد وإياك وإياك نستعين اهدنا الصراط نستعين اهدنا المستقيم الصراط المستقيم صراط الذين صراط أنعمت الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menambahkan ilmu untuk kita sehingga kita bisa beramal dengan ilmu. Insya Allah itu yang lebih baik untuk kita dan lebih utama. Baik, kita lanjutkan ke agenda kita. Sekarang pukul 20 lewat 19. Insya Allah untuk 45 menit ke depan kita akan dengarkan bersama materi kajian rebuan kita malam hari ini oleh Ustadz Itang Rusmana. Kepada Ustadz Itang Rusmana dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil mursalin. Ustadz Itang, sepertinya ada gangguan ya? Kita tunggu kembali Ustadz Itang untuk bisa masuk ke dalam ruang.
Assalamualaikum Ustaz Itam. Iya, Mas Cahyo. Terputus ya? Iya udah. Ini kayaknya agak berat nih Iya, sinyalnya di tempat Ana ini. Di mudah-mudahan Iya, di dimudahkan. off aja videonya Robi. Boleh Ustaz di iya, off iya. aja. Iya, oke ya. Siap. Iya, dah. Nanti Ana share materi yang Baik Ustaz. Recording in progress. oke. Asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kembali bersilaturahim dalam kondisi sehat walafiat insya Allah, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat juga sehat walafiat. Insya Allah kita sebentar lagi masuk ke Ramadan, eh, dan sekarang ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang spesial, pintu gerbang memasuki Ramadan. Ada hadis-hadis yang meriwayatkan tentang aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, yang insya Allah nanti kita lihat dan kita kaji bersama apa yang dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban atau amalan bulan Sya'ban. Secara kedudukan, Sya'ban itu dalam satu riwayat adalah bulan yang terlalaikan. Sahabat Usama bin Zaid beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur, ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku melihatmu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Zalika, kemudian dijawab oleh Nabi, Zalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah bulan yang banyak manusia lalai antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Nah, kemudian Imam Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau memberikan catatan, Bapak Ibu sekalian. Kata beliau, Sya'ban syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban adalah eh, mohon maaf ya, diterjemahnya bukan Rajab, Sya'ban ya. Sya'ban itu bulan yang terlalaikan dan posisinya diapit oleh dua bulan istimewa, yaitu Rajab dan Ramadan. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnu Rajab, ya, karena diapit oleh dua bulan yang spesial. Bulan Rajab itu bulan haram, bulan Ramadan bulan bulan Siam, ya. Ishtaghalan nasu bihi anhu, hingga menyita perhatian sehingga manusia lebih fokus kepada dua bulan itu. Bulan Rajab, bulan haram, bulan Sya'ban di tengah-tengah, setelahnya bulan Ramadan, bulan Siam. Maka fokusnya antara Rajab dengan Ramadan. Karena fokus kepada dua bulan tersebut, fasara maghfulan anhu. Maka manusia, kaum muslimin, terlalaikan anhu dari bulan Rajab itu. Maaf, dari bulan Sya'ban itu. Wa katsirun minan nas, mayoritas manusia, yadhunnu, mengira anna siyama Rajab afdal min siyami Sya'ban. Mereka mengira bahwasanya puasa di bulan Rajab itu lebih utama daripada puasa di bulan Sya'ban. Nah, karena itu fokus kepada Rajab karena bulan haram. Ya, li'anna Rajab syahru haramin, karena bulan Rajab itu adalah bulan haram. Walaisa kadzalik, tetapi faktanya tidak seperti itu, kata Imam Ibnu Rajab. Buktinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa sunnahnya lebih banyak pada bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain. Menunjukkan saum pada bulan Sya'ban itu memiliki keistimewaan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Hikmahnya dua, kata para ulama, kata Ibnu Rajab. Yang pertama, ya,
ketika Sya'ban terkategori sebagai bulan yang terlalaikan, berarti bulan yang tidak populer, maka amal pada bulan atau waktu yang tidak populer lebih terjaga kerahasiaannya, lebih terjaga kualitasnya, keikhlasannya. Nah, maka amal pada bulan yang kategori seperti itu, semisal bulan Sya'ban, ini memiliki hikmah yang luar biasa. Yang kedua, justru amal terbaik itu di saat tidak populer, katanya. Ya, nanti kita jelaskan. Kata Ibnu Rajab begini. Li'annal amala idza kathural musyarikuna fi sahul. Karena amal yang dilakukan dan banyak orang yang melakukan amal, satu amal, maka dia sahula, akan terasa ringan, ya, akan terasa ringan. Ini kata Ibnu Rajab. Li'annal amala idza kathural musyarikuna fihi sahul. Amal itu apabila dilakukan banyak orang, semua orang sibuk, rame, ya, maka amal yang kelihatannya berat jadi mudah juga, jadi ringan. Tetapi wa idza kasuratil ghafalatu, apabila banyak orang melalaikan, tidak populer, syaqqa dzalika alal mutayaqqidin, maka amal tersebut akan menjadi berat bagi orang-orang yang ngeh dengan amal tersebut, ya. Ketika Ramadan atau ketika bulan Rajab, ya, bulan haram, orang memahami, mengetahui keagungan bulan haram. Orang ada yang melaksanakan saum di situ. Ramai lah jamaah sekalian. Maka melakukan amal pada bulan populer itu terasa ringan. Sebagaimana kita ringan ketika Ramadan tiba, puasa ringan, baca Quran ringan, sholat malam hampir setiap malam dalam bentuk taraweh. Ringan kenapa? Kasuro al-musyariku nafihi. Ya, ringan karena populer dan orang lain melakukan juga. Tetapi bulan Sya'ban, ya, itu bulan yang, atau misalkan kalau pakai analogi, ketika datang bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, ketika kaum muslimin tidak lagi saum seperti Ramadan, maka berat lagi tuh saum. Puasa jadi berat, berat lagi puasa, berat lagi tilawah, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pada bulan itu kasurat al-ghafalat. Kaum muslimin ya fokusnya bukan lagi ibadah sebagaimana halnya yang dilakukan pada bulan Ramadan. Maka syaqqa dzalika, hal itu menjadi terasa berat. Begitulah ya. Artinya ketika dalam posisi berat, susah, tidak populer, tapi masih beramal, maka disitulah keutamaan, disitulah kelebihan amal di bulan yang tidak populer. Dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 2984 dari hadis Ma'qal bin Yasar, Rasul mengatakan al-ibadatu fil harji kal hijrati ilai. Ibadah pada saat al-harji, ya, banyak fitnah, ay al-ibadah fi zamanil fitnah. Ibadah pada era banyak fitnah, banyak ujian, banyak cobaan, yang menjadi fokus itu bukan ibadah, bukan amal soleh, tetapi ya hawa nafsu yang diikuti dan lain sebagainya. Nah, itu seperti kata Nabi, kal hijrati ilayya, seperti orang yang hijrah kepadaku. Artinya amalnya luar biasa, amal utama ketika ibadah pada saat al-harj, ya, kasral fitnah. Kenapa? Li'anna nasa yattabi'una ahwa'ahum fayakunul mutamassik yakumu bi'amalin syaqin. Karena ibadah pada masa al-haji, zamanil fitnah,
di masa fitnah, di masa orang lalai dengan dunianya, dengan uang, dengan jabatan, dengan posisi dan lain sebagainya. Tapi masih ada orang yang konsisten ibadah, amal soleh, ya. Fayakunul mutamassik, maka orang yang berpegang teguh kepada nilai-nilai syariat, nilai-nilai agama, yakumu bi'amalin syaqin, maka dia melakukan satu perbuatan yang berat. Ya, maka ada satu kaidah dalam agama kita mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan kesulitan yang dihadapi. Semakin sulit, maka pahala insya Allah akan semakin banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, keistimewaan bulan Sya'ban atau spesifikasi bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal, ya, bulan amal diangkat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasul menyampaikan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal kepada Allah Tuhan semesta alam. Kenapa Rasulullah banyak saum? Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalku diangkat dan aku sedang puasa, sedang berpuasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum amal kita diangkat itu ada 3. Yang pertama amal harian, ya, diangkat harian, bukan amal harian, diangkat harian, diangkatnya harian. Kemudian ada yang diangkatnya pekanan, kemudian ada yang diangkatnya tahunan. Amal harian itu diangkatnya kapan? Yaitu pada saat sholat subuh dan asar. Nah, ini posisi yang luar biasa, ya. Saat sholat subuh dan asar. Maksudnya begini. Dalam sebuah riwayat hadis sahih, Rasulullah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatun nahar. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yata'aqabuna fikum, silih bergantian di antara kalian manusia, malaikat malam wa malaikatun nahar, dan malaikat siang. Wa yajtami'un, para malaikat itu berkumpul pada 2 waktu. Fi sholatil fajri, pada sholat fajar, sholat subuh. Yang kedua, wa sholatil asri, pada saat sholat asar. Pada saat sholat subuh, Bapak Ibu sekalian, malaikat yang tugas malam naik ke langit. Pada waktu itu, malaikat yang tugas siang turun ke bumi. Pada saat sholat asar, malaikat yang tugas siang pulang. Malaikat yang tugas malam datang. Begitu. Maka bahasa Nabi, yata'aqobuna fikum. Ya. Papasan. Yata'aqobuna itu papasan. Ketemuan, ya. Berpapasan. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Ini ceritanya malaikat fajar nih, yang menjaga malam hari. Summa ya'ruju, kemudian naiklah. Al-uruj dari kata mi'raj, ya, naik. Summa ya'ruju, kemudian naiklah. Alladzina batu fikum, malaikat yang menemani tidur bersama kalian. Maksudnya malaikat malam. Itu naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayas'aluhum, Allah bertanya kepada mereka, malaikat malam.
Dan Allah wa huwa a'lamu bihim. Allah Maha tahu daripada malaikat. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi. Wahai malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Kalian meninggalkan hambaku, mereka sedang apa? Fayaqulun, para malaikat menjawab, taroknahum wahum yusallun. Kata malaikat, taroknahum, ya Allah, kami tinggalkan mereka, manusia, kaum muslimin, wahum yusallun. Ya, mereka sedang sholat. Ya, mereka sedang sholat. Sholat subuh. Jadi malaikat malam naik kepada Allah. Catatan terakhir manusia yang dilihatnya adalah mereka sedang sholat. Mereka lapor kepada Allah. Taroknahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam posisi sedang sholat subuh. Wa atainahum. Ya Allah, kami juga mendatangi mereka kemarin ketika sholat asar, ya, tugas malam, wahum yusallun. Mereka juga sedang sholat. Subhanallah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harian nih, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pekanan. Pekanan ini setiap hari Kamis besok. Berdasar sebuah hadis, inna a'mala bani adama tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ah. Amal manusia, anak Adam, amal manusia itu tu'rad, diangkat, digabungkan, difiling. Kulla khamisin lailatal jumu'ah. Setiap hari Kamis, malam Jumat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yuqbalu amalu qati'i rahimin." Tidak diterima amal mereka yang memutus silaturahim. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang apa namanya amal pekanan yang diangkat, yaitu pada hari Kamis di malam Jumat, jamaah sekalian. Tetapi ada catatan di sini. Mereka yang memutus silaturahim, amalnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, ya, hamba-hamba Allah, kaum muslimin yang senantiasa menjaga silaturahim, bukan memutus silaturahim insyaallah taala. Kemudian momentum yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, amal kita diangkat ini kapan? Itu momentum tahunan. Ya. Momentum tahunan. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Sabda Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Sya'ban ini adalah bulan amal-amal diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali. Aku ingin sekali ketika amalku ini diangkat, wa ana shaim, ya, aku sedang dalam kondisi berpuasa. Subhanallah, jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak beramal di bulan Sya'ban, terutama saum, karena di bulan Sya'ban amal-amal itu diangkat ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tercatat mudah-mudahan amal terakhirnya sedang puasa. Yang ketiga, keistimewaan Sya'ban ini ampunan, ada ampunan di malam nisfu Sya'ban.
Ada hadis Rasulullah mengatakan innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin au musyahin. Allah turun pada malam nisfu Sya'ban mengampuni dosa semua makhluknya kecuali orang musyrik dan yang bersengketa, yang punya masalah, yang berantem itu, yang bertengkar, yang berselisih tanpa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihannya, maka mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari situ apa yang bisa kita kerjakan di bulan Sya'ban, ya? Ilustrasinya begini katanya. Ketika seorang atlet mau menghadapi turnamen yang besar, ya, ketika atlet mau menghadapi turnamen besar, maka dia memerlukan training camp, latihan keras, pemusatan latihan bahasanya, training camp. Agar apa? Agar ketika momentum dan event itu hadir, dia bisa mendapatkan prestasi yang terbaik. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada ungkapan ulama mengatakan begini. Syahru Rajab syahru az-zar'i wa syahru Sya'ban syahru siqayati zar'i wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i. Rajab adalah bulan menanam. Sya'ban bulan menyiram. Ramadan bulan panen. Ya. Ibaratnya Ramadan tuh grand finalnya di situ. Perlombaannya di situ. Tetapi energi fisik supaya nanti tarungnya hebat, kuat, dan menang, tentu harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Maka persiapannya sejak bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Sehingga ada satu riwayat mengatakan, jamaah sekalian, para sahabat itu, ya, mereka kanu yad'unallaha ta'ala sitata ashhurin ayyub ayyuballighahum Ramadan. 6 bulan mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar usianya disampaikan ke bulan Ramadan. Kemudian wa yad'unallaha sitata ashhurin ba'dahu ayyataqabbala minhum. 6 bulan pasca Ramadan mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, bukan event yang sederhana bulan Ramadan tentunya begitu. Tetapi juga mesti diperhatikan momentum Sya'ban sebagai momentum training camp. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, ya, dan juga salafus soleh banyak melakukan puasa sunnah. Tadi riwayatnya disampaikan. Kemudian ada riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, jamaah sekalian, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ya, yasumu hatta naqul la yuftir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah puasa, kami katakan Rasulullah kayaknya nggak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta naqul la yasum. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buka, ya, tidak puasa, kami melihatnya Rasulullah seakan-akan tidak saum gitu. Nah,
Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak melihat Rasulullah, kata Aisyah, istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kalau puasa penuh 1 bulan, itu Ramadan saja. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Tetapi bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa padanya itu adalah bulan Sya'ban. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Menjadi pertanyaan menarik Bapak Ibu sekalian adalah puasa apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka para ulama punya analisa seperti ini, ya. Dalam Sahihain ini masih sama dengan riwayat yang tadi ya. Ini menguatkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan ghairu Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak puasa 1 bulan penuh Ramadan saja. Tapi Rasulullah kalau Sya'ban banyak saum. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, kana siyamuhu fi Sya'ban tatawu'an. Puasanya di bulan Sya'ban puasa sunnah. Aksar min siyamihi fi masiwa. Lebih banyak daripada bulan lain. Wa kana yasumu mu'dhama Sya'ban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya paling banyak puasa atau di bulan Sya'ban itu hampir mayoritas hari-hari Sya'ban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum padanya. Saum apa? Jamaah sekalian, ini analisanya. Nah, yang pertama, saum yang dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban, saum sunnah apa? 1 katanya. Ada riwayat ya, ada analisa yang saya dapatkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengqadha puasa sunnah. Kenapa Rasulullah banyak saum di Sya'ban? Saum apa? Selain Senin Kamis, selain 3 hari setiap bulan. Ada analisa dari para ulama, qadha siyami as-sunnah. Mengqadha puasa sunnah. Lah, kok puasa sunnah sampai diqadha? Ya, karena Nabi apabila mengamalkan satu amal, jadi amal yang dirutinkan oleh Rasulullah, kalau kelewatan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganti itu amal. Ya, jadi kalau ada amal dijaga betul kontinuitasnya oleh Nabi, kalau kelewatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membayarnya, akan mengkodoknya di hari yang lain. Jadi kenapa Sya'ban banyak Rasulullah saum? Ya, riwayat mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayar mengkodok puasa sunnah yang kelewat, gitu. Seperti halnya ada riwayat jamaah sekalian. Pada suatu hari Rasulullah sholat sunnah pada asar. Ya, bukan sholat jenazah, bukan sholat istisqo gitu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ini sholat apa? Ya, ini sholat apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, tadi ketika zuhur, ba'da zuhur, aku belum sempat sholat, kata Nabi. Maka sebagai gantinya, aku laksanakan sholat ba'diyah zuhur, tapi ditunaikan pada asar. Karena ketika zuhur tadi belum sempat. Nah, berarti statusnya sholat tersebut adalah qadha dari ba'da zuhur yang kelewat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengamalkan satu amal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sangat menjaga amal tersebut. Kemudian yang kedua, analisanya Rasulullah banyak saum di Sya'ban membersamai istri-istrinya yang mengqadha saum di Sya'ban. Para istrinya kalau mengqadha saum itu di Sya'ban. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika banyak saum di Sya'ban sebagai puasa sunnah, tapi
dalam rangka nemenin istrinya. Kemudian Sya'ban bulan terlalaikan, maka Rasulullah mengisinya dengan banyak saum, itu saum-saum sunnah yang dilakukan di Sya'ban. Yang kedua, amal yang dilakukan salafus soleh di Sya'ban itu baca Quran. Ya. Yang kedua baca Quran. Dalam satu riwayat, jamaah sekalian, eh, Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan ya, bahwasanya para sahabat, kemudian juga apa namanya, para ulama, idza dakhalu Sya'ban, apabila mereka masuk ke bulan Sya'ban, yang pertama akhraju zakata amwalihim, ya. Mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Akhraju zakata amwalihim. Mereka mengeluarkan zakat harta yang dimiliki. Itu kalau bulan Sya'ban. Nah, kemudian yang kedua, wa yakubbuna alal masahib. Mereka sibuk membuka mushaf. Maksudnya fokus membaca Al-Quran. Jamaah sekalian. Ini amalan salafus soleh. Ya, amalan salafus soleh itu begitu. Jadi kalau masuk bulan Sya'ban, maka yang pertama mereka mengeluarkan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, akabbu alal masahif, mereka sibuk membulak-balikan mushaf, artinya membaca Al-Quran, wa akhraju az-zakah, mereka menunaikan zakat. Zakat apa? Zakat mal. Kalau zakat fitrah nanti dikeluarkan ketika bulan Ramadan ya. Ini yang dikeluarkan adalah zakat mal. Kenapa? Supaya orang-orang fakir miskin punya bekal ketika memasuki bulan Ramadan. Gitu. Ya, agar fukoro masakin mereka punya bekal untuk memasuki Ramadan. Jadi yang kedua kita bahas yaitu banyak baca Quran. Jadi amalan yang paling utama di Sya'ban ini sudah mulai akrab dengan Quran. Baik banyak baca ya, ini ayatnya, atau tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Andai dia bukan dari Allah, niscaya terdapat banyak kontradiksi. Atau jamaah sekalian, kalau faktor kesibukan dan lain sebagainya, minimal istimak, menyimak. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Menyimak bacaan. Di mobil kita setel ya, murotal gitu. Minimal menyimak. Lagi jalan, kita mendengarkan bacaan dan seterusnya. Intinya Sya'ban fokus kepada Al-Quran. Baca, tadabur, simak, dan juga segala hal yang mengarah kepada Quran. Muhadharah-muhadharah yang menguatkan keilmuan kita terhadap Al-Quranul Karim. Itu menjadi amalan yang banyak dilakukan oleh salafus saleh. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tentu yang ketiga tadi dalam riwayat kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar ya, itu adalah akhrajuz zakah. Amal utama di bulan Sya'ban ini mengeluarkan zakat mal. Zakat mal tentu yang sudah haulnya masuk dan juga nisabnya dapat ya. Zakatnya dikeluarkan di Sya'ban supaya nanti eh, hartanya bisa menjadi bekal bagi kaum muslimin untuk menghadapi bulan Ramadan. Jamaah sekalian, apalagi dalam masa penghematan-penghematan ini ya,
kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, tentu kontribusi yang bisa kita berikan kepada umat ini bisa lebih optimal dan lebih baik lagi insyaallah taala. Zakat mal dikeluarkan. Kemudian tentu menjaga sholat wajib dan nawafilnya, ya, menjaga sholat wajib dan sunnah-sunnahnya, ba'diyah, qobliyah, rawatibnya. Kemudian juga banyak sedekah, ya. Ini latihan, pokoknya amal-amal soleh ini kita banyak-banyak berlatih agar ketika Sya'ban selesai, Ramadan tiba, kebiasaan amal soleh sudah biasa dilakukan dan tentunya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, innal Islam qad kasurat alaina." Syara'il Islam itu banyak sekali wahai Nabi, kata sahabat, ya. Namanya Abdullah bin Busar. Fababun natamassaku bihi jami' ya Rasulullah. Unjukkan kepada kami satu pintu, yang pintu itu maksudnya amal, satu amal yang amal ini komprehensif gitu, mencakup seluruh amal soleh, bisa mewakili amal soleh yang lain. Apa pesan Nabi jamaah sekalian? La yazalu lisanuka rotban min dzikrillahi azza wa jal. Jaga lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah, ya. Terus menerus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya, yaitu zikir yang sifatnya kauli, tapi juga ada zikir yang sifatnya amali, amal-amal soleh dan lain sebagainya, itu adalah bentuk zikir yang lain. Oleh karena itu, mari kita optimalisasi bulan Sya'ban ini. Ya, hari ini sudah tanggal 11 Sya'ban. Ya, masih ada kesempatan jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Saya baca pengumuman Muhammadiyah telah menetapkan secara hisab 1 Maret itu eh, 1 Ramadan, ya. 1 Ramadan jatuh 1 Maret. 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Maret. Nah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan mudah-mudahan kaum muslimin saumnya pada tahun ini bisa barengan di Indonesia sehingga kita bisa merayakan Ramadan, Idul Fitri, ibadah-ibadah lain dengan kompak, dengan bersama-sama dan Allah terima segala amal soleh yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jamaah sekalian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsir atas materinya Ustaz. Kita saat ini memang masih di bulan Sya'ban ya, tanggal 13 14 Sya'ban ya. Insyaallah. 14 ya? Masya Allah. 14. Salah. Iya, ya. Subhanallah. Iya, ya, betul, Sudah betul. masuk 14. insyaallah bisa dilanjutkan ini besok puasa sunnah kita. Ya, iya, iya, Insyaallah. iya. Baik, Sahih. mungkin kita buka beberapa pertanyaan buat yang ingin bertanya pada para jemaah. Pada yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya. Belum ada nih. Masya Biasanya Allah. Dokter Basuki nih. Makanya beliau lagi di luar kota nih. Kemana Dokter Basuki? Ya, Manila, dokter, ya. Ya, Manila. Amin. Ditunggu pertanyaannya. Insya Allah sehat insya Allah ya. Alhamdulillah. Bisa Iya. sampai Ramadan insya Allah. Amin. Amin, amin. Di mana, Prof? Lagi di mana ini? Lagi keluar kota sebentar nih. Masya Allah. Doanya. Ya, Manila. Mudah-mudahan lancar segala urusan di perjalanan. Barokah, insya Allah. Amin. Amin. Hmm. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari para jemaah?
Sudah kemalaman sepertinya Mas Cahyo nih. Ya, kita Mohon maaf mulainya tadi memang telat udah nih. agak lama ya. Ya, Tad. Siap, siap. Barakallahu Hmm. fiik. Iya, Kalau iya. memang ini karena besok juga kita harus tetap melanjutkan aktivitas ya. Ya, Hmm. mungkin kita cukupkan ya malam hari ini ya, Ustaz. Siap, siap Mas. Nah, Siap. baiklah. Eh, Demikian tadi apa namanya yang kita dapat disampaikan, kita dengarkan bersama tentang amalan seputar Syaban ya. Betul. Kita sudah melihat bagaimana spesialnya atau istimewanya bulan Syaban adalah bulan yang sering kali banyak dilalaikan manusia karena berada di tengah-tengah atau diapit oleh dua bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab dan Ramadan. Adapun Nabi Muhammad SAW, catatan terakhir tentang amal Nabi pada bulan Syaban, yaitu satu, banyak puasa sunnah, kemudian banyak, yang kedua banyak membaca Al-Quran, mentadaburnya atau sekadar menyimaknya buat kita semua yang biasanya sibuk ya. Kemudian yang ketiga mengeluarkan zakat mal, dan yang keempat adalah memperbanyak zikir. Nah, itu mungkin catatan penting di materi kita pada malam hari ini. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kajian rebuan kita malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.